Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan Siang, syukur Bu. kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan waktu untuk berkumpul dalam mengikuti kegiatan walaupun Zoom ya, yaitu sosialisasi UKP PPG 2025 ini untuk eh, mahasiswa calon guru UMSU. Jadi sosialisasi ini gunanya adalah untuk mempermudah kalian nantinya. Yang saya hormati Ibu Dekan FK UMSU, Ibu Hajah Dr. Anda Samsu Yurnita MPD. Yang saya hormati pengelola PPG Bapak Arif Aulia Rahman MPD. Yang saya hormati eh, tim IT Pak Mulkan, ya, eh, dan mungkin ada adik-adik admin yang lainnya. Dan yang kami sayangi adalah mahasiswa PPG calon guru angkatan 2024 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian UKP PPG. Oke. Nah, nah, kegiatan hari ini adalah untuk sosialisasi UKP PPG, tapi sebelum disampaikan oleh Pak Mulkan, kita dengarkan sambutan dan pembukaan sosialisasi dari Ibu Dekan FKIP UMSU. Kepada Ibu Dekan kami persilahkan. Ya, bentar Bu ya. Bu Indah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat kesehatan, kelapangan waktu, taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berhadir di ruang virtual ini. Selanjutnya juga selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Haja Dewi Kusumana Sution M. Hum, Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Mandra SPD M. Hum, juga yang saya hormati pengelola PPG LPTKF UMSU, ada Ibu Indah Pratiwi SPD MPD, Bapak Arif Aulia Rahman SPD MPD, Bapak Mulkan Azhari MKOM, serta adik-adik admin IT yang saya hormati, terutama mahasiswa PPG guru tertentu. Betul Pak Mulkan, guru tertentu ini lupa Ibu. Calon guru Oh, calon tertentu. Oh, guru, Bu. calon guru. Ya, Calon Ya. mahasiswa guru. PPG calon guru Hmm. gelombang kedua tahun 2024. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung kegiatan PPG gelombang 2 tahun 2024. Dan hari ini di Zoom ini kita bertemu untuk sosialisasi UKP PPG tahun 2025 yang insya Allah akan kita laksanakan. Sebenarnya tanpa terasa kita ya sudah berakhir kegiatan PPG kita, dan Alhamdulillah juga sudah selesai kegiatan ujian akhir semester, dan kita akan mengikuti yaitu uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau disingkat dengan UKP PPG. Nah, pada hari ini kita berkumpul di sini, nanti akan disampaikan oleh admin IT Pak Mulkan bagaimana teknis dari UKP PPG kita tahun 2025. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi mungkin nanti ada sedikit mungkin perbedaan atau
penambahan atau pengurangan kegiatan sebelumnya akan disampaikan oleh Pak Mulkan nanti. Tapi yang jelas Bapak Ibu mahasiswa PPG calon guru bahwa UKP PPG ini bertujuan adalah untuk memastikan bahwa peserta PPG tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan profesi sebagai guru. Nah, ketiga kompetensi tadi, apakah itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sudah Bapak Ibu peroleh selama 2 semester di LPTK FKIP UMSU. Nah, karena itulah akan diuji apa yang sudah Bapak Ibu dapati selama 2 semester tersebut, apakah itu pengetahuannya, keterampilan, dan sikapnya. Nah, UKP PPG ini tentu penting, ya. Pentingnya karena hasil UKPPG nanti digunakan untuk sebagai salah satu dasar, ya, sebagai salah satu dasar untuk memberikan sertifikat pendidik kepada Bapak Ibu peserta PPG. Nah, yang juga merupakan salah satu eh, syarat untuk menjadi guru profesional. Karena itu, saya selaku pimpinan Fakultas Keguruan Ibu Pendidikan berharap kepada Bapak Ibu peserta peserta yang akan mengikuti UKP PPG nanti untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik, dengan tekun dan dengan rasa disiplin. Maksudnya disiplin di sini jangan ada yang meninggalkan Zoom ini Bapak Ibu. Ya, ikuti kegiatan ini karena dari tahun ke tahun walaupun sudah sosialisasi ya Pak Mulkan dan Bu Indah, tapi tetap aja ada kekeliruan. Tetap saja ada kesalahan ketika mengunggah, ketika mengikuti ujian dan sebagainya. Karena itu harapan saya selaku pimpinan Fakultas Hubungan Pendidikan ikut kegiatan ini. Kalau nggak paham nanti tanya sama Pak Mulkan, tanya sama Bu Indah. Jangan ada kami dengar nanti belum ada sosialisasi Bu. Nah, kok ada masalah. Nah, itu yang terjadi pada semester yang lalu ya Pak Mulkan ya. Ya, tiba-tiba nangis, rombongan nangis datang ke fakultas, minta dimediasi ke admin IT karena terlambat unggah lah, yang ada sajalah yang ketinggalan. Nah, mudah-mudahan pada kegiatan PPUK PPG kali ini tidak terjadi hal demikian. Ya, karena itu mari kita ikuti kegiatan ini. Seperti kita ketahui juga bahwa pentingnya hasil UKP PPG tadi digunakan sebagai dasar pemberian sertifikat untuk menentukan guru profesional. Tentu kita ketahui juga bahwa di kegiatan UKP PPG ini ada 2 kegiatan nanti yang akan Bapak ikuti, Bapak Ibu ikuti. Yang pertama adalah ujian tertulis atau disebut ujian berbasis komputer. Nah, sedangkan yang keduanya uji kinerja atau UKIN. Nah, tentu yang UKIN ini dinilai melalui penilaian langsung dari kinerja Bapak Ibu di kelas. Nah, jadi kegiatan yang 2 ini tidak terlepas dari kemampuan Bapak dan Ibu sendiri. Nah, kalau uji kinerja, mungkin kami sebagai fasilitator bisalah mungkin membantu Bapak dan Ibu eh, karena kita bisa menilai bukan hanya tentang pengetahuannya, tetapi juga sikap, termasuk juga tadi keterampilannya. Tetapi di ujian tertulis, nah jelas Bapak dan itu adalah kemampuan Bapak dan Ibu sendiri, yang tidak ada seorang pun yang bisa membantu. Karena itu, nah pelajarilah bentuk-bentuk soal mungkin seperti apa tahun-tahun sebelumnya, atau paling tidak banyaklah membaca. Ya, banyak membaca, mempelajari soal-soal sehingga Bapak dan Ibu tuh lulus nanti di ujian tertulis juga. Jadi kalau salah satu dari di antara 2 ujian tadi apakah ujian tertulisnya atau UK-nya tidak lulus, dua-duanya dianggap tidak lulus. Nah, tentu kami sebagai pengelola PPG LPTK FG Bungsu berharap Bapak dan Ibu tuh lulus 1%. Ya, Bapak dan Ibu mau kan lulus 1% Bapak Ibu? Mau, Bu, mau. Alhamdulillah, ya. Mau Nah, banget. bukan Bapak saja dan Ibu yang ingin lulus 1%. Kami, ya, kami fasilitator, admin, pengelola, Bu Indah, Pak Arif, Pak Mulkan semuanya
termasuk LPTK, FK UMSU dan UMSU umumnya juga. Kami kan juga menginginkan lulus 100%, karena itu merupakan indikator bagi kami pengelola PPG. Nah, saya sering menyampaikan kepada mahasiswa PPG bahwa untuk PPG yang dulu namanya prajabatan, yang Bapak dan Ibu sekarang disebut dengan PPG calon guru, itu kita beberapa kali meluluskan mahasiswa 100%. Nah, tentu kami berharap di gelombang ini juga lulus 100%. Nah, untuk mendapatkan lulus 100% itu seperti saya katakan tadi, persiapkan diri Bapak dan Ibu dengan baik, ya, baik ujian tertulisnya maupun ujian kinerjanya. Nih, kita belum ada ujian nanti ya untuk seminar dan juga proyek kepemimpinan. Nah, itu juga merupakan salah satu syarat-syarat kelulusan. Kemudian yang saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, mohon dicek LMS Bapak dan Ibu. Ya, mungkin ada satu dua mahasiswa yang ada masalah di LMS, yang mungkin nilainya nggak bisa keluar atau mungkin tidak bisa mengunggah eh, tugasnya. Silakan berkoordinasi dengan Pak Mulkan. Karena ada mahasiswa yang sama saya juga seperti itu, nilainya nggak muncul. Saya lihat itu ada dua orang, kemarin di kelas sudah disampaikan. Nah, silakan berkoordinasi dengan Pak Mulkan apa kendala-kendala ketika misalnya tidak bisa mengunggah dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir pesan saya, Bapak dan Ibu, ketika nanti ujian nanti, ya Bapak dan Ibu, jangan terlambat mengunggah tugas-tugas, ya Bapak dan Ibu, karena kalau terlambat itu sangat susah mengurusnya. Nah, itu harapan kami kepada Pak Mulkan, nanti mudah-mudahan bisa menyampaikan informasi secara detail. Nah, mudah-mudahan kita nanti lancar ketika melaksanakan terutama ujian tertulisnya. Baik, Bapak dan Ibu, tidak panjang kata sambutan dari saya. Mari kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian saja kata sambutan dari saya selaku pimpinan Fakultas Keuangan Pendidikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan atas sambutan dan pembukaan kegiatan sosialisasi UKP PPG bagi calon guru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke Pak Mulkan terkait materi sosialisasi yang akan disampaikan. Mohon adik-adik untuk mungkin men-screenshot untuk jadwalnya ya, mana tahu ada yang belum tahu untuk bertanya bagi yang tidak paham ya, sehingga tidak ada miskomunikasi antara kami dengan kalian. Ya, kepada Pak Mulkan saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan fakultas, ada Ibu Dekan, ya, ada Ibu Wakil Dekan 1 dan Pak Wakil Dekan 3. Lalu yang saya hormati pengelola PPG, Bu Indah, dan Pak Arif dan adik-adik dari IT LPTK UMSU. Eh, Beriring salam ya, mari kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, di mana sampai hari ini kita tetap semangat ya, tetap dapat menjalankan kegiatan kita ujian akhir semester. Lalu tidak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya memasuki paparan hari ini, ya, yang pertama pesan saya, jagalah kesehatan. Ya, sekarang ini sudah mulai masuk cuaca yang cukup ekstrim, yang dimana pagi hari itu panas cerah, tiba-tiba menjelang siang hujan, sorenya panas kembali. Nah, maka dari itu pesan saya, jagalah kesehatan, dan jika membawa kendaraan berhati-hatilah ya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Makanya kalau bisa ya hati-hati, sekali lagi hati-hati. Karena ini cukup krusial. Kalau dibilang ada orang Jawa itu ya apa namanya, saya pun lupa. eh Jangan terlalu lasak lah, kira-kira gitu. Nah, jadi ini ya adik-adik sekalian, ya, paparan hari ini ya persiapan ya uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru bagi calon guru tahun 2025. Nah, besar harapan kami ya, tadi sudah disampaikan sama Bu Dekan bahwa kita diharapkan untuk lulus 100%. Ya, bagi juga yang retaker harapannya juga lulus. Nah, di sini ya saya ingin mengingatkan bahwa setelah pelaksanaan ini ya, ini kita nggak tahu lagi kapan ada ujian. Jika adik-adik tidak lulus ya, maka kami tidak bisa memastikan keberlangsungan adik-adik sekalian untuk ujiannya kapan, di mana, tanggal berapa itu tidak tahu. Karena saat ini inilah ujian terakhirnya ya. Nah, di sini ya kemarin sudah disampaikan sama Bu Dirjen ya, tahun ini itu terfokus pada guru tertentu ya. Jadi kepada guru-guru yang ada di sekolah yang belum sertifikasi itu terfokusnya di sana. Sehingga untuk yang calon guru ya belum memiliki kuota untuk pelaksanaan di tahun ini. Sehingga ya eh, ujian jika tidak lulus itu tidak tahu ujiannya kapan. Mungkin 2026, mungkin juga 2027, atau mungkin nggak ujian-ujian. Nah, ini kita tidak tahu. Cuman yang pasti ya belajarlah dengan sungguh-sungguh ya. Jawablah pertanyaannya dengan betul, baca soalnya dengan seksama dan betul-betul lah mengerjakannya. Nah, di sini ada alur ya, alur penyelenggaraan PPG bagi calon guru ya. Adik-adik di sini ya sudah pasti lulusannya S1 ya atau D4 tuh. Lalu pada saat pendaftaran sudah memilih ya, memilih penempatannya di mana ya. Apakah di Sergei, di Tebing ya, atau kembali ke kampungnya ya, itu kita nggak tahu. Nah, ini sudah dipilih di awal untuk penempatan kuota. Nah, penempatan kuota ini juga tidak ada unsur dari LPTK ya, jadi itu memang pure dari pusat. Nanti adik-adik sekalian lah yang dapat memilih di lokasinya. Nah, lalu ya perkuliahannya full Izin dua. sebentar Pak Mulkan, maaf. Ya Bu. Eh, Sepertinya banyak yang tidak mengaktifkan kamera, khawatirnya mereka tidak berada di tempat, hanya menghidupkan Zoom saja. Jadi mohon mengaktifkan kamera. Kalau enggak, saya keluarkan dari Zoom. Oke. Ya, mohon kerjasamanya adik-adik ini untuk kalian juga kok informasinya. Oke, nah, Oke, silakan dilanjut Pak Mulkan. ya walaupun pakai handphone ya, buka kameranya. Jadi biar tahu ya. Jangan nanti tiba-tiba ketinggalan nangis. Nah, nyusahi ya. Oke, nah saya lanjut ya. Nah, jadi di sini ya, kalian itu sudah berkuliah ya selama 2 semester dengan beasiswa full ya. Lalu nanti ini akan dilaksanakan UKP PPG, dan bagi tidak Ya. lulus nanti akan mengikuti namanya retaker. Ya, retaker ini khusus untuk yang tidak lulus dan ujian kembali. Lalu setelah lulus penempatan sesuai kebutuhan. Nah, inilah dia alur penyelenggaraan PPG. Nah, Izin Pak, ya. suara Bapak nggak dengar Pak. Kecil suara Bapak Pak. Oke, gak dengar. Iya Dengar, Pak, kecil Betul. dengar suara kok. Bapak. Di Iya Pak, saya memang jelas. kecil suara Bapak dari tadi Pak. Nanti lagi di KP enggak? Sayang, suara Enggak Pak Pak, Mulkan dari tadi, lagi di suara dalam rumah saya Pak. Oh suara Pak Mulkan ya. dari tadi sudah jelas loh. Oke. Nah, ya baik. Pak, saya lanjut.
Nah, jadi ya persyaratannya yaitu UKPPG diikuti oleh seluruh mahasiswa ya yang telah selesai dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah hasil minimal baik. Nah, jadi besar harapan kami ya untuk dapat menyelesaikan LMS-nya ya paling lama itu minggu depan pada saat pelaksanaan proyek. Jadi mata kuliah terakhir yaitu proyek kepemimpinan yang belum dinilai. Sehingga untuk seluruh mata kuliah harap diselesaikan. Ya saya rasa sudah selesai karena ini juga sudah masuk UAS. Nah, jika tidak ada yang jika ada yang tidak lulus ya, mohon maaf lahir batin, maka adik-adik sekalian tidak dapat mendaftar di UKP PPG. Nah, itulah dia konsekuensi dari tidak menyelesaikan pembelajaran di LMS. Oke. Nah, di sini ya ada dua ya, ada ujian tertulis sama uji kinerja. Tadi sudah disampaikan sama Bu Dekan ya bahwa UTBK ya berbasis komputer itu lagi uji kinerja. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa eh, UT kita ke ujian tertulis dulu ya, ya. Jadi UTBK ini ya dirancang untuk menilai pengetahuan peserta dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, lalu disusun berdasarkan model kompetensi lulusan ya dan 8 kompetensi lulusan PPG. Jadi materinya itu ada pedagogi umum ya dan pedagogical content knowledge. Lalu terdiri dari soal pilihan ganda ya dan pilihan ganda kompleks. Nah, ini lalu ada laporan studi kasus dirancang untuk menguji pengetahuan, kemampuan memecahkan masalah, kreativitas calon guru dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran di kelas. Nah, jadi ya adik-adik sekalian, di sini sudah disampaikan bahwa ya soal itu terdiri atas pilihan ganda. Nah, lalu ya di sela-sela soal ya nanti akan ada juga soal untuk eh, membuat studi kasus secara langsung ya. Di sini ini melihat bagaimana kemampuan dari eh, calon guru ini dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, lalu ya adik-adik sekalian ya itu pelaksanaan ujian lebih kurang 2 jam setengah ya. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Jangan terpaku eh, sama soal satu ya. Nah, lalu kita ke uji kinerja. Nah, di sini ya ada 3 komponen penilaian ya. Jadi ada penilaian perangkat pembelajaran ya, ada penilaian video pendek pembelajaran, lalu ada penilaian wawancara dan teaching filosofi. Nah, jadi ini dilakukan ya, dirancang untuk menilai kompetensi peserta dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Lalu penilaiannya secara daring ya. Penilaian dilakukan oleh penguji, dosen PPG dan guru pamong. Nah, di sini ya, dosen PPG-nya bukan dosen PPG UMSU ya, tapi se-Indonesia. Bisa jadi nanti kalian ditempatkan di UNES atau di Jakarta atau di Sulawesi ya, atau dimanapun ya. Nah, jika kita ya di dalam aplikasi itu sudah ditetapkan ya bahwa kalian itu contoh mendapatkan tempat uji kinerja pengujinya itu dari Muhammadiyah Jakarta ya, contohnya di Jakarta,
maka kalian harus dengan sendirinya mencari kontak person yang ada di Jakarta sana. Ya, jadi kalian harus mencari informasi sedemikian rupa ke sana atau cek di aplikasi UKPPG-nya. Ya, karena ya itu nanti dia sifatnya eh, mandiri, ya, mandiri untuk pendaftarannya. Nah, jadi ya diingatkan sekali lagi bahwa nanti akan disebar, ya, bisa di Jakarta nanti cuma 2 orang, di Semarang 2 orang, di ya di mana-mana lah, ya. Lalu di sini kita ada bidang studi BK, ya. Untuk BK komponen uji kinerja ini cukup banyak, ya. Pertama, rancangan pelaksanaan layanan dan video praktik layanannya, ada bimbingan klasikal dan ada layanan konseling individual. Nah, ini eh, hanya mungkin hanya orang BK yang tahu. Kalau saya ditanya, saya kurang paham, ya. Tapi eh, ini sudah dijelaskan sama dosen yang masuk pada saat pembelajaran. Lalu, ya, wawancara dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi pertemuan maya yang terintegrasi dengan aplikasi UKPP, UKIN, UKP, PPG. Nah, lalu wawancara dilaksanakan lintas LPTK, di mana ya penguji tidak berasal dari LPTK yang sama dengan mahasiswa yang diuji. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kalian nanti mungkin akan diuji sama dosen lain dan guru pamong yang lain. Nah, jadi jangan sampai eh, hasilnya mengecewakan karena uji kinerja ini menentukan kelulusan dari kalian, ya. Nah, di sini ya ada eh, ujian tertulis, ya, di UTBK, ya, dilaksanakan secara daring, ya, lalu dengan pengawas, ya. Lalu komponen ujiannya itu ada pedagogikal umum, ya. Tadi ada pedagogikal content knowledge, ya. Solusi atas kasus-kasus pendidikan, ya. Pengajaran atau pembelajaran dalam kelas. Nah, soalnya, ya, itu lebih kurang dari 80 sampai 90 soal, ya, yang berupa pilihan ganda sederhana, pilihan ganda kompleks dan uraian. Ya, waktu pengerjaan itu 150 menit. Nah, dilaksanakan dalam 2 sesi, sesi 1 dan sesi 2. Nah, untuk pelaksanaan sesi nanti akan kami sampaikan secara resmi kembali. Nah, kita juga belum mendapatkan lokasi ujian kita, ya, pada tanggal berapa dan di sesi berapa. Masih sedang rapat dengan pimpinan, ya. Lalu, ya, di sini ada laporan studi kasus, ya. Di studi kasus ini dibuat sesuai ketentuan, ya, dan diunggah pada aplikasi UKIN, UKPPG, lalu dibuat berdasarkan kasus-kasus yang dialami sendiri selama masa pendidikan. Lalu laporan studi kasus digunakan sebagai dasar pelaksanaan wawancara. Lalu laporan studi kasus dikonfirmasi dan dinilai bersamaan dengan pelaksanaan wawancara. Nah, di sini ya sudah dapat gambaran bahwa apa yang dialami selama di sekolah, apakah itu PPL, ya, itu nanti akan dinilai langsung sama pengujinya, ya. Makanya eh, perhatikanlah atau buatlah studi kasus, ya, yang benar-benar kita kuasai, ya. Lalu eh, kalau terjadi benturan atau apa ya tidak tahu,
nanti bisa berkoordinasi dengan guru pamong yang ada di PPL-nya. Nah, di sini ada ketentuannya ya, ketentuan penyusunan laporan studi kasus. Yang pasti yang pertama itu nyata ya, nyata bahwa itu merupakan pengalaman sendiri ya. Lalu ringkas ya, padat dan jelas ya, tidak lebih dari 500 kata. Lalu paham ya, pahami kasus dengan baik ya, kuasai relasinya dengan nilai-nilai filosofi pendidikan. Lalu yang terakhir adalah orisinil ya, bukan chat GPT. Nah, beberapa mahasiswa ini paling jago memang untuk chat GPT-nya. Ya, saya perhatikan begitu ada tugas, buka, tep, open AI, langsung udah dapat jawabannya. Nah, jika itu terjadi, ya, eh, kami nggak tahu nanti akan berimbas kemana, ya, karena di dalam laporan studi kasus nanti akan ada namanya cek plagiat, ya. Nah, makanya di sini dituntut untuk memang dibuat sendiri, ya, dan itu nyata adanya. Nah, nah, ini merupakan eh, rubrik ya, penilaian dari yang akan nanti dinilai dari uji kinerja. Itu ada penilaian perangkat pembelajaran ya, lalu ada penilaian video praktik pembelajaran, lalu adanya wawancara. Nah, penilaian perangkat pembelajaran ya, itu nanti kalian buat ya sebaik-baik mungkin. Ya, jangan sampai ada ditemukan plagiat atau ngambil punya orang, jumpa pula mahasiswanya mahasiswa UMSU, tapi perangkat pembelajarannya punya Universitas Negeri Semarang. Nah, jika itu terjadi, ya, maka kami tidak akan bertanggung jawab jika tidak lulus, karena ini sudah berdiri sendiri, ya, tidak bisa lagi LPTK mendampinginya, karena kami sudah mengingatkan, ya, jangan sampai ada plagiat-plagiat. Nah, itu mohon dihindari. Nah, lalu ya, nanti setelah semua ya perangkat pembelajaran dan video dinilai, maka nanti akan adanya konfirmasi, yaitu akan dilaksanakannya wawancara. Nah, di sini jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai pada video dan perangkat pembelajarannya, maka pada saat wawancara lah ini akan dilakukan konfirmasi. Ya. Nah, di sini ada ya ketentuan pembuatan pembelajarannya. Jadi perangkat pembelajarannya ya yang digunakan dalam uji kinerja yaitu hasil perkuliahan atau memang yang disiapkan secara khusus untuk ujian ini ya. Lalu hasil pengembangan sendiri ya, bukan punya orang lain ya. Lalu perangkat pembelajarannya atau layanan yang diunggah pada platform uji kinerja. Nah, makanya sekali lagi diingatkan, memang nggak bosan-bosan kami mengingatkan, janganlah ambil punya orang lain. Ya, nyontek-nyontek sedikit boleh, ya, tapi jangan sampai ada terindikasi plagiat ya dari sistem Turnitin. Oke, nah di sini ya, ini untuk yang BK ya, ada ketentuan ya penyusunan video pembelajarannya, yaitu yang pertama dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran ya, lalu direkam ya secara khusus pada praktik mengajar selama 2 JP, lalu dibuat
dan 1 JP untuk bimbingan klasikal. Nah, ini untuk BK nih, karena BK cukup unik saat ini. Nah, lalu dibuat dalam format MP4. Nah, eh, pastikanlah ya, format ini jangan salah. Nah, kalau kita merekam dari handphone, ya itu formatnya belum MP4 atau MP4. Jadi harus kita convert dulu ke MP4 dari hasil rekaman kita. Nah, jadi mohon lebih diperhatikan ya. Jika format-format ini tidak disesuaikan, ya, dikhawatirkan nanti tidak bisa terbaca di sistem. Nah, makanya di sini sudah ditentukan sama pusat bahwa formatnya harus F4. Lalu gambar harus fokus, ya, suara jelas, pencahayaan cukup dan videonya stabil. Nah, ini kalau bisa menggunakan mic wireless ya, atau dan menggunakan tripod ya, agar gambarnya tidak goyang ya, cukup stabil. Lalu ya, video harus eh, menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran atau layanan. Lalu tidak ada penambahan aksesoris pada video, termasuk penambahan latar belakang, musik maupun video profil sekolah. Nah, jadi di sini pure ya, video utuhnya. Ya, jangan ditambah embel-embel lain-lain ya. Terkadang embel-embel itulah yang merusaknya. Lalu video diawali dengan perkenalan peserta dengan durasi maksimal 1 menit ya, yaitu nama peserta ya, asal LPTK-nya, baru NIM-nya dan identitas sekolah, dan menunjukkan identitas diri ditunjukkan di depan kamera. Nah, identitas diri ini ya, yaitu KTP ya. Jadi KTP-nya itu nanti di zoom ya ke dekat kamera, lalu nanti lebih kurang tidak lebih dari 1 menit ya, baru nanti diturunkan. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa yang merekam itu atau eh, si mahasiswa itu adalah benar dirinya. Lalu video diunggah ya, ada rekaman utuh 2 JP ya, 1 JP tanpa editing dengan file ya, video utuh underscore nama mahasiswa dan underscore NIM. Nah, lalu rekaman yang kedua yaitu eh, yang kedua yaitu edit ya, 20 sampai 30 menit. Nah, oke. Nah, ini untuk yang konseling ya. Lebih kurang eh, sama ya. Nah, direkam 30 menit untuk orang peserta didik sebagai konselingnya, dibuat dengan rekaman audiovisual ya, video sesuai dengan kode etik BK. Lalu identitas konseling harus disamarkan dan wajah tidak boleh terlihat jelas. Nah, ini orang-orang BK nih biasanya yang tahu. Lalu perekam harus mendapat izin ya dari konseli atau wali, lalu dibuat dengan format MP4 ya. Tidak ada penambahan aksesoris ya. Video menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran, gambar harus fokus ya. Video diawali dengan sama ya, perkenalan ya. Lalu video diunggah pada platform uji kinerja. Nah, nah, kita kembali ke UKIN dulu ya. Ini lebih kurang sama ya untuk yang PGSD dan BK. Nah, mulai dari sini ya, video yang diunggah ini tetap ikuti format dari pusat ya. Video utuh underscore nama ya. Jika namanya 4 suku kata ya, buat 4 suku kata ya. Lalu underscore NIM-nya dimasukkan. Nah, lalu ya, pastikan ya, eh, adik-adik sekalian itu mempunyai email ya yang kapasitasnya cukup kosong, karena beberapa ya, bukan beberapa sih, hampir semua dokumen itu
nanti akan dimasukkan ke dalam Google Drive. Nah, Google Drive itulah nanti yang akan eh, di apa ya, di share ya linknya untuk bisa dibuka sama penguji. Nah, jadi banyak kesalahan-kesalahan ya pada saat uji kinerja itu ya, plottingannya itu perangkat pembelajaran, tapi link yang dimasukkan itu video apanya? Video pembelajarannya. Nah, itu merupakan salah satu kesalahan yang cukup fatal. Nah, sehingga ya pastikan ya Google Drive-nya itu tempatnya sudah kosong dan jangan sampai salah pada saat penguploadan eh, dokumennya. Karena ya jika salah penguji itu nggak ada ampun biasanya. Ya, begitu jumpa yang salah langsung nilainya direndahkan sama dia karena dianggap mahasiswa tidak membaca eh, dengan benar. Itu dia. Nah, lalu ya di sini ada wawancara ya. Yang pertama, wawancaranya itu online ya. Eh, Dilakukan menggunakan aplikasi pertemuan virtual ya, di dengan aplikasi UKPPG. Nah, dimohonkan juga kepada mahasiswa untuk eh, menggunakan internetnya yang cukup lumayan kencang agar pada saat pelaksanaan wawancara itu tidak ada kendala ya, tidak ada hal-hal yang merugikan. Karena ya wawancara itu lebih kurang nanti 30 menit. Nah ya, di sini durasinya itu 30 menit. Misal kita wawancara jam 9 ya, jam 9 kurang 15 kita harus sudah standby dan tidak ada lagi kendala ya. Nah, lalu ya proses wawancara itu dilakukan 2 orang ya. Ada penguji ya, itu ada guru pamong dan dosen ya. Lalu wawancaranya bersifat rahasia ya. Komunikasi antara penguji dan peserta itu tidak boleh dilakukan ya. Nanti ada namanya eh, komunikasi ya, dilakukan dengan perantara pemantau. Nah, nanti misal ditempatkan di Jakarta, ya carilah nomor pemantaunya. Ya, nanti hubungi mereka, masukkan nanti dimasukkan itu ke grup sama pemantaunya. Lalu ya peserta itu tidak diperkenankan menggunakan virtual background. Nah, seperti sekarang ini ya, itu peserta tidak boleh. Kenapa? Karena dianggap nanti di belakang ada orang yang membantunya. Jadi langsung saja dia video original ya pada saat pelaksanaan wawancara. Nah, jadi eh, kalau yang pertama ya kita di apa di wawancara ini ya mohonlah dengan sangat perhatikan jadwal wawancaranya ya, jangan sampai ada yang tertukar. Jika pun ada revisi jadwal, perhatikan jadwalnya ya, hubungi betul-betul pemantau dari LPTK yang bersangkutan dan sinyalnya mohon lebih dipastikan dan jangan gugup. Nah, kalau gugup ini memang manusiawi, namanya juga apa ditanya ya wawancara pasti ada groginya ya, sedikit banyaknya itu ada grogi. Nah, tapi kalau bisa eh, jangan sampai nggak bisa jawab ya, lebih kurang gitu. Nah, eh, mungkin ini teknisnya ya. Satu lagi ini adalah jadwal atau timeline ya, yang mana mohon lebih diperhatikan ya, karena timelinenya ini ya menentukan
tanggal ya, jangan sampai lewat. Nah, ini adalah lini masa UKPPPG gelombang 1 tahun 2025. Nah, jadi ya, kita itu sudah masuk pada saat eh, periode penyusunan perangkat pembelajaran, pengambilan video, dan pembuatan laporan studi kasus. Nah, di timeline ya, itu 14 sampai 28 Mei 2025 ya, dilaksanakan secara mandiri. Nah, jadi ya, adik-adik itu sudah bisa ya untuk membuat perangkat pembelajaran, video, dan laporan studi kasus ya. Ini lebih diperhatikan tanggal-tanggalnya. Lalu ya, pendaftaran UKPPG ya, calon guru ini 10 sampai 13 Juni ya 2025. Nah, ini masih ada lebih kurang 30 hari lagi nih, atau 20 hari lah ya menjelang pendaftaran. Nah, mohon lebih dipastikan lagi bahwa ini sifatnya mandiri ya. Ya, sifatnya mandiri. Ya, kami sudah berupaya ya mengingatkan kepada mahasiswa untuk perhatikan lini masa. Karena kali ini tidak ada ampun sepertinya, ya. Di pusat juga jika melewati timeline yang dari mereka, mereka tidak ada lagi ampun. Ya, jadi kita lebih berhati-hati pada timelinenya. Mohon lebih diperhatikan. Ya, lalu ada cetak kartu ujian ya 18 sampai 19 Juni, eh, periode unggah. Nah, di sini yang cukup krusial ini, periode unggah ya. Nah, jadi video unggah perangkat pembelajaran ini ya, inilah batas waktu eh, selesai edit, memasukkan ke Google Drive ya, di tanggal-tanggal inilah. Ya, jadi kan lebih kurang nih masih ada sekitar 20 hari lagi nih menjelang tanggal 16. Ya. Itu ini persiapkanlah ya bahan-bahannya semua. Pastikan bisa dibuka Google Drive-nya ya. Tidak ada kendala ya. Jadi jika kita sudah sukses ya, contohnya ini agar tidak salah ya, si kita sudah sukses nih mengupload videonya ke Google Drive ya. Lalu linknya itu uji coba ke temannya. Apakah bisa dibuka? Nah, jika tidak bisa dibuka, maka ganti settingannya. Pilih ke everyone. Ya, nanti eh, di Google Drive itu ada pilihan untuk berbagi filenya. Ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai menguploadnya itu di tanggal-tanggal 19 Juni jam-jam 11 malam. Ya, kita nggak tahu sistemnya ini. Karena bisa jadi juga ya sistemnya ini begitu lewat dari jam 00 ataupun mungkin ya iyalah jam 00 itu di cut off langsung sama mereka. Karena sistem kejam, nggak ada istilah oh nunggu bisa ini nanti. Ah, itu tidak bisa ya. Jadi full dia berdasarkan eh, jadwal yang sudah diberikan. Lalu ya pelaksanaan UTBK yaitu 25 sampai 26 dan 28 atau 29. Nah, ini rentang waktu ya. Jadi ya, insya Allah ya kami akan berkomunikasi sama pimpinan untuk menentukan kapan lab bisa dipakai. Nah, nanti akan kami informasikan lebih lanjut untuk pelaksanaan UTBK. Nah, kalau bisa ya, semua yang ada di sini ujiannya tetap di UMSU. Nggak usah pindah-pindah tempat. Dan jika mau pulang kampung, ya, pulang kampung lah nanti ya setelah semuanya selesai ya, agar tidak ada lagi beban ya jika kita pulang kampung ya. Nah, lalu ya
Untuk periode penilaian ya, yaitu 30 sampai 14 Juli 2025. Nah, ini adalah rentang-rentang waktu yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai kita kelewatan ya, terutama pendaftaran UKP PPG. Ya, ini jangan sampai lewat. Jika ini lewat, ya mohon maaf lahir batin ya, kalian tidak akan bisa ujian karena pusatnya itu berada di pendaftaran UKP PPG ya, 10 sampai 13 Juni ya. Jadi rentang waktu ini ya itu lembur-lembur sikit lah ya, agak-agak tengah malam tidurnya, pastikan semua sudah mendaftar ya. Semua ini akan sia-sia kalau tidak mendaftar ya. Karena kemarin pernah disampaikan sama Bu Dekan ya, tadi sudah disampaikan bahwa yang lalu itu mahasiswanya lalai ya, bahwa mereka lupa untuk mendaftar ke aplikasi UKIN-nya ya, atau aplikasi UKPPG-nya. Nah, mereka rame-rame memohon kepada fakultas ya, minta agar ditambah ya. Itu tadi ya, kejamnya sistem itu ya, itu tadi lewat cut off ya, mohon maaf ya. Dan apakah ada lagi Pak untuk tahun yang akan datang ya, kita nggak tahu ya, kita masa depan nggak tahu apakah calon guru ini tetap masih ada atau sudah tidak ada lagi. Nah, itu kita tidak tahu. Makanya kami harapkan kepada seluruh mahasiswa untuk belajarlah benar-benar ya. Buatlah semua perangkat pembelajarannya, video bikinnya, studi kasusnya itu buat sebaik-baiknya. Dan jawablah pertanyaan UTBK dengan sebaik-baiknya ya. Jangan terpaku sama satu soal ya, nanti waktunya habis. Tahulah kalau kita namanya sistem apa? Sistem yang pilihan ganda ya, apalagi jumpa paragraf yang cukup panjang ya, kita terfokus sama satu pertanyaan ngulang-ngulang, waktunya habis. Sedangkan waktu itu terbatas, yaitu 150 menit untuk menjawab lebih kurang 90 soal. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan ya kepada Bu Indah, nanti yang akan memandunya, berapa orang yang bertanya ya. Demikian Bu Indah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Mulkan atas penjelasannya terkait mulai dari pengambilan video hingga penilaiannya. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk tiga orang pertama dulu, tiga orang pertama. Siapa? Silakan adik-adik yang ingin bertanya, silakan ditanyakan agar tidak terjadi miskomunikasi ya, karena UKP PPG di luar dari kendali kami. Artinya kalian yang mandiri gitu. Jadi silakan ditanyakan sekarang jika ada yang belum jelas. Ada? Berarti udah ya, Silakan bagi yang ingin bertanya. udah jago-jago berarti nih Bu Indah. Iya, udah jago-jago. Atau saya yang nanya sama yang kameranya mati nih ya, mungkin udah paham nggak ya? Karena sudah saya sampaikan juga ternyata masih banyak yang kameranya mati. Kenapa kami minta untuk menghidupkan kamera adik-adik? Karena kalau Zoom ini kami tidak tahu apakah kalian mendengar atau meninggalkan handphone begitu saja. Karena UKP PPG inilah penentuan kalian lulus tidak lulusnya. Ya, jadi jangan nanti di luar berbicara tidak ada sosialisasi, tidak dipandu, tidak diberitahu. Padahal kalian yang tidak mendengar dan tidak mencari tahu dari LPTK. Ya, silakan yang ingin bertanya. Nggak ada yang mau Ya, bertanya? kalau nggak ada kita tutup aja lah ini. Iya, tadi di kelas Pak Ada waktu itu Aurora, Aurora. Ada Bu ya, Indah, iya Aurora. baik-baik, baik, Mem.
Ya, Aurora silahkan. Izin Bu, kami ingin bertanya tentang studi kasus tadi Bu. Apakah boleh kami angkat kasusnya dari PTK yang sudah kami publish itu Bu? Oke, pertama terkait studi kasus. Itu saja, Aurora. Iya Bu. Terima kasih, Aurora. Gimana Pak Mulkan? Apakah mau ditampung dulu atau langsung jawab? eh Nanti Mem Dewi yang jawab itu untuk studi kasus itu. Heeh. Baik. Langsung Pak Mul kan narasumber ini, mana boleh. Karena Mem Dewi punya pengalaman dia ini, ya. Kita Baik. tampung dulu aja. Oke, kita tampung dulu ya. Pak Ya, Mulkan, Mem Dewi ya. ini kalau studi kasus ini kita harus bertanya dengan senior ini. Baik. Iya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Izin Bu, Silakan, Kak. Ibu di sini saya ingin menanyakan terkait LMS boleh Bu? LMS, boleh silahkan. Eh, jadi gini Bu, kelompok seminar sama Pak Yusni Bu terkait penguploadan refleksi pembelajarannya tidak ada Bu. Terkait itu Kak, nanti mau screenshot mana yang tidak ada, Berarti pakai lalu WiFi. di Japri ke Pak Mulkan atau ke Kak Tia ya. Terkait itu kami nggak tahu bagaimana yang tidak ada, jadi silahkan nanti di screenshot saja ya untuk bagian LMS. Oke, Baik Ibu, terima kasih Bu. sama-sama. Oke Bu. Ya, ada lagi yang lain? Saya Bu, Tidak ada? saya Bu Kak izin. Latmir, Oh, Latmir. silakan Kak. Iya Bu, teringatnya kan untuk tenggat waktu tag videonya itu kan tinggal 8 hari lagi ya Bu. Sementara di di kampus kita masih ada kegiatan dan per kelompok tuh ada yang 10, 10, 7 atau 5. Nah, kan otomatis kan Bu, kami saling bantu lah. Ibaratnya satu yang tag video, yang lainnya kami bantu. Jadi dalam satu hari kemungkinan tidak bisa dua orang yang tag video. Nah, kan itu perlu antri, Bu. Apakah boleh lewat dari tanggal 28 tag videonya, Bu? Oke. Apakah boleh atau tidak lewat dari lini masa ya? Iya, Bu. Oke, kita Karena tampung Bu, dulu. antrian Baik, orangnya kan, Bu. Karena baik. misalnya di kelompok saya ada 10 orang. Nah, perlu butuh waktu 10 hari gitu. Oke, baik, Vladimir. Terima kasih pertanyaannya. Ya, satu lagi pertanyaan. Ada? Tidak? Oke. Gimana kita jawab? Kita jawab ya mungkin memulkan Mem Dewi. Ya, Untuk boleh. pertanyaan yang pertama, izin Mem Dewi terkait studi kasus. Kami mohon arahan dari Mem Dewi, apakah boleh menggunakan studi kasus dari PTK yang sudah dibuat? Ntar. Cara Mem Dewi keluar. Oke, nah jadi kita jawab yang kedua dulu Dua dulu. ya. Nah, jadi untuk yang kedua lewat lini masa ya dari pengambilan video ya itu boleh ya, boleh di rentang waktu kan itu 14 sampai 28. Nah, itu dilaksanakan secara mandiri itu boleh terlewatkan di 28 Mei karena kita kelompok. Nah, yang penting ya jangan sampai lewat dari periode unggah. Nah, periode unggah itulah puncaknya dari penguploadan ya. Jangan ada lagi cerita editing ya, cerita belum upload Google Drive ya, belum menyelesaikan hal yang lain-lain lah ya. Itu jangan sampai lewat masa unggah. Itu aja sih kuncinya di situ sebenarnya. Masa unggah itu. Tapi kenapa di sini dibuat 14 sampai 28 Mei ya, agar mahasiswa lebih fokus untuk editing langsung ya. Jadi dengan lini masa, pengambilan dan lain sebagainya ya. Jadi menjelang UTBK mahasiswa bisa lebih belajar ya, agar bebannya tidak terlalu berat. Nah, mungkin itu Bu Indah ya. Baik, sedikit menambahkan Pak Vulkan, tadi kebetulan pagi ada yang bertanya, kan Bu, videonya itu harus ada identitas seperti kartu ujian. Sedangkan kan
mahasiswa mengupload dulu baru keluar kartu ujian kan Pak Mul kan? Iya, Nah, kalau benar. jadi banyak mahasiswa yang menunggu terbit dulu kartu ujiannya baru mereka take video. Nah, inilah dia tadi yang banyak kesalahan ya. Tadi kan pada saat di paparan kan tadi sudah cukup dijelaskan bahwa pada saat uji kinerja ya itu eh, kartu ujiannya itu nggak bukan nggak ada sih, memang belum dikeluarkan ya. Karena kan kita lini masanya itu cetak ujian itu 18 sampai 19. Jadi pengambilan videonya itu tidak menggunakan eh, kartu ujian gitu. Itu sih Bu Indah ya. Hanya saja menunjukkan identitas diri kita sendiri memang bahwa kita itu ya mahasiswa dari LPTK UNSU ya dengan NIM sekian ya akan melaksanakan pengambilan video itu Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Mulka sebagai tambahan juga ya adik-adik dari pengalaman yang lalu. Kalau bisa ambil video itu jangan satu hari satu orang karena kan JP dalam pembelajar dalam satu hari itu kan ada 6 JP, 7 JP. Saya rasa kalau untuk dua orang satu hari masih bisa lah ya. Kita mohon izin kepada kepala sekolah dan juga siswanya. Karena apa? Kalau satu hari satu orang, 10 hari, takutnya nanti kalian tidak sempat untuk pengeditan. Belum lagi siswa yang akan ujian semester. Nah, jadi nanti terkendala pada saat upload, video belum selesai diedit. Jadi saya rasa untuk satu hari bisa untuk dua orang kalian take video saling membantu. Ya, apalagi kalau ada satu kelompok 13 sampai 14 orang, maka 2 minggu waktu kalian untuk take video itu hal yang tidak masuk di akal ya. Jadi saya rasa pandai-pandailah untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Besok kita ada kegiatan, hari Kamis kan nggak ada kegiatan, jadi bisa diambil take video. Hari Sabtu kita tidak ada kegiatan, bisa take video. Lalu kita hari Senin project, tidak bisa take video, hari Selasa Rabu kan bisa. Jadi bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan menunggu, ah masih ada kok, boleh kok kata Pak Mulkan sampai sebelum unggah, ya karena tahapannya kalian ada editing lagi, lalu ada video yang sudah yang utuh yang diupload sesuai 2 JP ya, mengajarnya 2 JP. Mengajarnya 2 JP. Kalau di BK, di SMP SMA 2 kali 45 menit, kalau di SD 2 kali 35 menit. Jangan lebih dari 90 menit atau lebih dari 70 menit untuk video utuh. Kalau video edit tadi berapa menit Pak Mulkan? Gimana Bu? Kalau untuk video yang diedit kalau nggak salah 30 menit ya Ya, kemarin. editing Hmm. 30 menit fullnya 2 JP. Yang diedit itu jangan terlalu banyak back sound, jangan terlalu banyak lagu-lagu pembukaan segala macam. Ya, subtitle juga harus dibuat. Kegiatan pembuka, refleksi, kegiatan inti untuk memperjelas penguji. Karena itu nanti ada di bagian penilaian. Ya, ini ngapain, kegiatan ini ngapain gitu. Jadi, antara modul ajar, video, LKPD, bahan ajar harus selaras dengan dan juga studi kasus. Ya, saya sedikit menambahkan aja dari pengalaman yang lalu-lalu. Izin ya Pak Mulkan, Bu Dekan, dan Bu Wede, serta Pak Wede. Oke, untuk pertanyaan kedua terkait studi kasus, apakah Mem Dewi sudah ada bersama kita? Belum, sepertinya Mem Dewi masih belum di tempat ini. Iya. Tapi ya sedikit inilah ya. Nah, kita bala dari ketentuannya ya bahwa laporan studi kasus itu memang harus dibuat langsung sama mahasiswanya. Ya, memang itu kasus yang nyata, ya bukan yang dikarang-karang ya. Lalu ringkas ya, singkat padat jelas lah, lebih kurang gitu. Ya, lalu alur pahamnya itu maksudnya alurnya terstruktur. Masalahnya di mana ya, penyelesaiannya bagaimana ya. eh, Lalu ya berurut ya, beruntun dia, lebih kurang gitu ya. Eh, di mana masalah dimulai ya, adanya pengetahuan Solusi. awal,
Lalu hingga akhir nanti penyelesaiannya. Nah, itu. Nah, lalu sambil juga jangan lupa cek keasliannya, ya. Cek GPT. Iya, jangan sampai ditemukan bahwa punya kita itu plagiat punya orang. Nah, kira-kira gitu. Ya, tadi yang menjadi pertanyaan apa boleh studi kasus kita itu sesuai dengan studi kasus yang ada di PTK. Saya rasa ini saya rasa ya berdasarkan pengalaman yang lalu, nanti mungkin Bu Dekan dengan Bu Wede juga akan memperjelas kembali. Kalian selama 1 semester itu kan banyak masalah yang terjadi, lalu menggunakan pendekatan pembelajaran apa, solusi sebagai solusi dan tujuannya ngapain. Jadi saya rasa kasus itu pada siswa sekolah dasar kan atau SMP dan SMA itu bukan hanya satu. Jadi untuk amannya supaya tidak terlihat plagiat, walaupun memang studi kasus yang ada pada PTK itu kalian sendiri yang buat, tapi itu kan sudah diupload di LMS. Lalu kalian upload lagi sebagai UKPPPG, takutnya menjadi plagiat. Maka buat saja studi kasus yang baru, yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada 2 semester ya, 2 semester kalian di sekolah selama PPL. Nah, apa yang dibuat dalam studi kasus, masalah yang dihadapi apa, lalu solusi yang diberikan apa, tujuan dari solusi yang diberikan apa, serta yang diharapkan apa. Dan tidak lebih dari 500 kata. Jadi, kan selama pembelajaran kita ada menggunakan pendekatan THRL-K, pendekatan CRT, berbasiskan PJBL-K, berbasiskan PBL-K, ya. Jadi gunakan itu sebagai kata-kata solusi dari studi kasus kamu. Kalau hanya kamu berpatokan pada PTK, nggak mungkin sekolah itu tidak atau siswa itu tidak punya masalah. Ya, apalagi selama ini penggunaan pendekatan pembelajaran harus diimplementasikan. Harus mencari apa masalah di siswanya, solusi yang kamu berikan apa. Jadi supaya tidak jadi plagiat, walaupun yang sebelumnya kami membuat, ya lebih baik studi kasusnya itu dibuat sendiri secara mandiri berdasarkan kasus yang ada, tapi memang nyata, bukan kasus orang lain. Dan juga untuk tambahan, untuk cover ya, adik-adik, banyak yang kedapatan pada saat penilaian itu covernya itu tidak menggunakan logo UMSU, tapi logo kampus lain. Hati-hati. Kalau mau mengupload, kalian meng-copy paste dari modul ajar orang lain, dari covernya juga harus dicek. Ya, jangan sampai identitas UMSU, tapi logonya kampus lain. Ini banyak sekali kedapatan. Ya, mungkin itu saja terkait studi kasus. Mungkin Memde belum kembali. Mungkin Bu Dekan mau menambahkan terkait eh, studi kasus tadi, Bu? Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sebenarnya tadi Bu Indah juga sudah menjelaskan. Studi kasus ini kan kita berangkat dari pengalaman real kita. Mahasiswa, kita tuh mahasiswa ya, bukan kami. Pengalaman real mahasiswa atau juga pengalaman nyata mahasiswa ketika di PPG, mengikuti PPL PPG. Ya, PPL ini kan dua semester ini ya. Pak, bukan 2 semester ya PPG-nya, Ya. PPL-nya. Nah, ambillah itu salah satu apa semester 1, semester 2. Nah, sebaiknya lebih hangat itu semester 2 mungkin. Tapi itu tuh nggak jadi pokok karena yang paling pokok itu adalah menuliskan pengalaman real. Nah, benar apa dikatakan Bu Indah tadi, pengalaman real itu dia tulis sendiri saja. Nah, pertanyaan tadi kalau saya tidak salah simak, apakah boleh dari PTK? Ya, Iya, boleh Bu. saja, tapi bukan satu-satunya. Tadi sudah dijawab Bu Indah. Boleh. Kenapa? Karena mungkin ketika seingat saya ada beberapa inti pertanyaan itu untuk studi kasus. Yang pertama adalah permasalahan apa yang Anda hadapi ketika mengikuti kegiatan PPG, terutama PPL. Nah, permasalahan itu dibuatlah deskripsinya. Ya, mungkin permasalahan mungkin di kelas anak tidak berminat belajar. Salah satu itu permasalahan. Atau
kemampuan matematika misalnya berhitung siswa rendah atau minat kemampuan membaca siswa rendah, kemampuan menyimak siswa rendah itu kan semua permasalahannya. Nah, kemukakanlah yang mana yang dihadapi itu. Kemudian bagaimana upaya untuk menyelesaikannya. Nah, ketika diupaya menyelesaikannya itulah tadi bisa dengan tergantung permasalahan Bapak dan Ibu. Jadi kami sekarang nggak juga bisa mengatakan ya boleh ya tidak tergantung permasalahan yang diungkapkan pada poin satu tadi. Kalau misalnya dia minat baca, bisa jadi eh, model-model pembelajaran mungkin yang kita jadikan upaya pemecahannya atau di PPG itu kan ada macam-macam model ya, eh, model yang sudah kita pelajari di modul itu atau juga salah satu tadi mungkin melakukan dengan tapi bukan PTK-nya yang ditonjolkan tapi mengatasi itu dengan model apa. Salah satunya memang PTK. Ceritakanlah di situ. Nah, kemudian ketiga, apa hasil dari upaya Anda tadi? Apa hasil upaya dari apa? Kalau misalnya PTK tadi, PTK-nya kan bukan PTK itu kan tema umum. Tapi yang khususnya apa? Ada mungkin model pembelajaran, media pembelajaran, atau yang lain-lainnya. Dari upaya pemecahan itu, apa hasil dari upaya itu? Mungkin minat belajarnya meningkat, atau kemampuan membacanya meningkat, atau apalagi ya kalau misalnya kemampuan menyimaknya meningkat. Nah, itu bagian dari upaya. Nah, itu merupakan satu benang merah dari awal itu sama dengan kita membuat penelitian. Nah, kemudian yang keempat, nah itu seperti dikatakan Bu Indah tadi, tulislah dalam bentuk jangan lebih dari 500 kata. Dan yang keempatnya itu ada pengalaman berharga yang bisa Bapak Ibu petik ketika menyelesaikan permasalahan itu. Apa pengalaman berharga? Jadi memang sebenarnya itu tergantung pengalaman Pak dan Ibu. Memang saya paham. Mungkin Bapak dan Ibu mengatakan, Bu, kami kemarin ngajar nggak ada permasalahan, lancar-lancar aja. Ya, ya dicarilah yang sedikit permasalahannya itulah yang diangkat. Mungkin gitu ya. Paling tidak mungkin prestasi nilai siswanya rendah atau semangat belajarnya kurang atau apa semua. Jadi kesimpulan dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi boleh-boleh saja PTK. Tapi bagaimana Bapak dan Ibu meramunya dalam bentuk yang 4 pertanyaan tadi. Yang pertama, permasalahan apa yang Anda hadapi? Nah, kemudian bagaimana upaya mengatasi permasalahan tersebut? Nah, mungkin salah satu tadi model di PTK. Kemudian apa hasil upaya tersebut dan pengalaman yang berharga. Jadi, tapi bukan satu-satunya PTK. Banyak model-model pembelajaran yang kita pelajari di mata kuliah kita, baik semester 1 maupun semester 2. Itu saja Bu Indah tambahan. Terima kasih karena ini juga berdasarkan pengalaman kita sebagai penguji UKPPPG. Baik, terima kasih Bu Dekan untuk penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita akan tutup. Ada? Sudah jelas berarti ya, sudah paham ya terkait tanggal eh, pengambilan video, upload video, pendaftaran, pencetakan uji. Jadi jangan tunggu di tanggal-tanggal terakhir ya adik-adik, karena nanti takutnya maintenance atau ada kesalahan teknisi, kami tidak bisa membantu seperti selama ini. Pak, LMS kami nggak bisa ini, itu kami masih bisa membantu terkait LMS, tapi kalau terkait UKP PPG, kami tidak bisa membantu adik-adik. Jadi, saling berkomunikasi satu sama lain ya, jangan tidak berkomunikasi. Jadi, itu saja ya, mungkin sudah jelas penjelasan dari Pak Mulkan, dari Bu Dekan ya. Eh, Tidak ada lagi kan? Kita tutup Pak Mulkan, Bu Dekan. Ibu Boleh? izin Oh, bertanya. ada lagi. Ya, silakan. Eh, ini Bu izin bertanya. Kan terkait pengambilan video UKIN itu Bu kan ada video pembuka yang tidak lebih dari 1 menit yang menunjukkan KTP. Itu ada kriteria khusus nggak Bu dilakukan di dalam ruangan atau di depan sekolah Bu? Oke, terima kasih. Intan, gimana Pak Mulkan Baik. jawab?
Ya, Langsung jawab. nah jadi berdasarkan keterangan yang diminta itu nggak ada ketentuan ya. Eh, Dia di kelas aja pun boleh ya. Yang penting menunjukkan identitasnya. Tidak mesti harus dari sekolah depan sekolah bacaan SDN sekian. Nah itu nggak usah. Jadi berdasarkan tetap di ruang kelas. Ya, pasti ya lakukanlah perkenalan terlebih dahulu. Itu aja yang diminta dari ketentuannya. Yang penting suaranya terjelas ya Pak Mulan ya. Oke. Iya, Bu, betul. Makanya itu diharapkan menggunakan eh, mic wireless ya yang digantung di sini agar suaranya cukup jelas. Karena kalau suaranya samar-samar itulah menjadi minus. Pengurangan Iya, penilaian. pengurangan penilaian tadi. Ya, Oke, demikian. Intan. Kan? Sudah ada lagi Baik, yang terima lain kasih, Pak. sebelum ditutup? Oke, kalau sudah tidak ada, izin Bu Dekan untuk menutup kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini. Kepada Bu Dekan kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Indah. Bapak Ibu peserta PPG calon guru. eh, Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk salamnya udah tertumpang. Yang pertama tadi ya saja ya Bapak dan Ibu. Ya, mahasiswa PPG calon guru. Alhamdulillah, mulai dari pukul 13 tadi hingga setengah tiga, lebih kurang 2 jam, 1 jam setengah ya, 1 jam setengah kita sudah melaksanakan sosialisasi UKP PPG atau uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Nah, sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Mulkan tadi, baik kiat-kiat teori ya, teori tentang bagaimana kita melaksanakan uji kompetensi, kemudian kiat-kiat bagaimana juga Bapak dan Ibu dalam mengunggah video, dalam studi kasus tadi juga. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Bapak Ibu paham. Karena apa? Saya katakan paham karena ketika diberi kesempatan untuk tanya jawab hanya 2 orang yang bertanya. Nah, artinya saya anggap yang lainnya paham. Nah, paham ya, syukur. Nah, tapi saya selaku pimpinan Fakultas Hukum Pendidikan mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan tadi, apa juga yang disampaikan oleh Pak Mulkan tadi, itu bukan cerita-cerita doang, tapi memang itu kenyataannya. Sudah sosialisasi, ada aja kekeliruannya, ada saja kekurangannya. Ada yang telat unggah lah, ada yang alasan macam-macam, segala macam. Nah, semuanya itu seperti dikatakan Pak Mulkan tadi, itu kami sebagai pengelola LPTK tidak lagi bertanggung jawab, nah atau tidak bisa membantu itulah. Kenapa? Apalagi yang bekerja sistem, ya dibuat batas unggah 11.59 dini hari atau 23.59 malam. Nah, batas itu ya lewat itu sistem langsung menutup. Nah, nanti jangan nangis-nangis lagi datang ramai-ramai ke FKIP. Nanti ke Pak Mulkan ke Biro Akademik ya. Jadi perhatikan itu. Jadi jangan sempat telat unggah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk wawancara juga demikian Bapak Ibu. Nah, pada saat wawancara persiapkan diri dengan baik. Saya yakin banyak contoh-contoh pertanyaan wawancara tuh di internet. Carilah, berupayalah Bapak dan Ibu. Tunjukkan kompetensi Bapak dan Ibu ketika pada saat wawancara tersebut. Nah, pertama, sopan santun ketika berbicara, etika ketika kita berbicara, termasuk pakaian kita juga, termasuk kemampuan kita menjawab pertanyaan. Itu semua menjadi penilaian oleh penguji. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, termasuk video pembelajaran yang akan diunggah. Tadi Pak Mulkan sudah mengatakan, nah perhatikan gambar video itu. Waktunya tadi 2 jam pelajaran ya Bu Indah ya. Ya, 2 jam. Nah, nah perhatikan jangan jangan kurang.
dan jangan juga terlalu panjang. Nah, apa yang harus Bapak dan Ibu perhatikan juga ketika mengunggah video pembelajaran itu, pastikan ya gambar videonya tidak goyang. Nah, bagaimana supaya tidak goyang? Carilah teman-teman yang bisa membantu. Carilah alat yang mendukung Bapak dan Ibu sehingga gambarnya itu tampak dari berbagai sisi, dari berbagai sudut. Nah, pastikan tadi saya katakan gambar tidak goyang, warnanya juga bagus, cerah. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah suara. Terkadang gambarnya bagus, suaranya nggak kedengaran, nggak jelas. Atau ada juga suaranya jelas, tapi gambarnya goyang-goyang karena nggak pandai kita mengambil. Nah, perhatikanlah semuanya seperti itu supaya apa? Kita ingin nilai kita tuh maksimal, Bapak Ibu. Kalau kita nilainya sudah maksimal, insya Allah pasti juga penguji akan memberikan nilai yang maksimal pula. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, karena masih ada waktu kita. Tadi Bu Indah telah memberikan solusi yang cukup bagus. Waktu-waktu yang luang misalnya digunakan untuk mengambil video pembelajaran. Kalau satu-satu hari ya nggak selesai ya Bu Indah ya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu membagi? Karena satu sekolah itu kan ada beberapa orang guru ya, bagi-bagilah itu, bantu temannya. Kemudian juga ada kelas yang lain. Tadi sudah diberikan Bu Indah pada hari-hari kosong nanti. Ya ada hari-hari yang kosong, nah ambillah video tersebut. Jadi sehingga Bapak dan Ibu nggak stres nanti ya ketika deadline-nya mau habis, nah videonya belum selesai, videonya belum diambil. Nah, sayangkan Bapak dan Ibu sia-sia waktu belajar Bapak dan Ibu selama 2 semester. Bapak dan Ibu peserta PPG calon guru yang Ibu banggakan. Nah, kalau di kelas saya ada yakin kemampuan Bapak dan Ibu. Semuanya saya nilai, apalagi kelas yang saya masuk, mulai dari semester 1 sampai semester 2. Di semester 2 ini juga saya masuk di BK, masuk di PGSD. Bagus-bagus, ya kemampuan eh, bagus-bagus. Tetapi ya banyak hal juga hanya di penilaian. Tadi seperti keterampilannya, sikapnya, kalau pengetahuan tadi saya bilang udah oke dan tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu juga ketika mau lulus dari eh, tes awal dulu untuk mengikuti PPG itu kan sudah sangat seleksinya cukup ketat. Jadi saya yakin ini adalah SDM yang mumpuni yang luar biasa. Tapi ingat ketentuan-ketentuan dalam UKP PPG 2025. Nah, itu tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mulkan, termasuk Bu Indah, dan sesi tanya jawab kita tadi. Mudah-mudahan doa kami, harapan kami, Bapak dan Ibu lancar kegiatan pengambilan video, lancar dalam jawab ujian tertulis nanti, dan insya Allah kita akan lulus 100%. Bangga Bapak dan Ibu dan bangga pula kami sebagai pengelola. Demikian saja kata sambutan dari saya menutup kegiatan sosialisasi UKP PPG ini. Kalau tadi saya membuka dengan mengucapkan basmalah, maka kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Bu Indah. Baik, terima kasih Bu Dekan. Dengan ditutupnya kegiatan sosialisasi kita pada siang menjelang sore hari ini, berakhir juga sosialisasi kita di ruang Zoom ini. Terima kasih kepada Bu Dekan, kepada Ibu WD1, kepada Bapak WD3, kepada tim IT serta narasumber yang sudah membersamai kita terkait sosialisasi UKP PPG. Harapan kami adalah eh, kita lulus semua dalam uji UKP PPG ini, baik ujian tertulis maupun cek video dan segalanya. Saling berkoordinasi, saling berkomunikasi satu sama lain. Jika tidak tahu, silakan ditanyakan kepada kami. Nggak perlu ditanyakan kemana-mana, lewat status kah, lewat IG kah, lewat mana, tanyakan pada kami selaku pengelola UMSU. Kami pasti akan membuka tangan kami untuk menjawab dan membantu adik-adik. Begitu ya Bu Dekan ya, izin agar tidak jadi miskomunikasi juga Bu dari pengalaman-pengalaman yang lalu kan Bu. Jadi kita Ya. selalu membuka hati untuk kalian bertanya kepada kami. Oke, baik. Sekian Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam.